Hai, nama gue Dika Angkasa Putra Murwani, tapi gue ganti nama gue jadi Raditya Dika. Gue adalah seorang penulis, sutradara, aktor, komedian, artis, dan juga YouTuber. Tapi pekerjaan gue yang paling awal banget tuh ya penulis. Awal mula gue tertarik sama penulis tuh karena gue pas masih kecil suka banget sama yang namanya baca buku. Tiap hari ada aja tuh buku-buku yang gue baca dari penulis yang berbeda. Sampai-sampai gue sering lebih milih buat baca buku tuh di rumah dibanding main sama temen-temen gue. Banyak. Enggak, aku mau baca buku aja. Ya udah, aku sama Rida main ya. Selain baca buku, gue juga suka nulis diary gitu. Isinya bisa apa aja sih? Bisa cerita gue pas dapet nilai ulangan jelek, atau bisa juga pas gue nyatain perasaan ke temen cewek gue, tapi ditolak. Cinta monyet gitu lah ya. Namanya juga anak SD. Gue terus nulis diary sampai suatu saat teman sebangku gue, Ridam, pinjem buku diary gue. Radit, kamu dari kemarin nulis apa sih? Aku boleh lihat gak? Aku nulis diary, kamu lihat? Iya boleh tuh. Radit, ini aku boleh minjem gak? Kamu mau minjem? Iya, mau Boleh dong. baca buat di rumah. Boleh. Oke. Radit, ini bukunya lucu banget Radit. Kamu ada lagi nggak selain ini? Enggak, aku baru punya yang ini doang. Baik banyakin lagi tuh bikinnya, ntar aku baca semua. Beneran? Iya. Ya udah deh, oke. Nah, semenjak itulah gue jadi tambah sering menulis cerita tentang kegiatan sehari-hari gue di dalam diary. Gak kerasa gue udah jadi anak SMA aja nih. Kayak biasa, sebelum kelas mulai, gue sama Ridam lagi ngobrol nih. Tapi ada satu pertanyaan Ridam nih yang bikin kepikiran terus nih. Lu udah isi biodata belum? Udah sih, cuman nih yang bagian cita-cita gue bingung banget mau ngisi apaan. Lu udah? Lah gua aja udah. Lu kenapa belum? Gue bingung mau ngisi apaan ya. Gue belum kepikiran. Emang lu udah kepikiran cita-cita mau jadi apa? Gua sih nanya orang tua gue, cuman kata orang tua jadi pilot aja. Ya gue juga tarik sih jadi pilot. Kalau lu bingung, tanya ortu lu ya coba. Iya kali ya. Gue harus nanya ortu gue aja kali ya. Coba deh nanti gue tanya ke ortu gue. Setelah gue ditanyain soal cita-cita sama Ridam, gue jadi kepikiran. Gue ngerasa bingung banget buat nentuin cita-cita. Karena cita-cita itu bisa jadi apa aja kan. Saking bingungnya, gue beneran nurutin omongan Ridam buat tanya ortu gue soal ini. Pas gue tanya, orang tua gue cuma ngasih tahu kalau soal cita-cita mah terserah gue mau jadi apa. Mereka benar-benar ngebebasin gue banget katanya mau jadi apapun yang gue mau. Tapi dengan syarat sih tetap dalam batas wajar. Gimana pun juga kan orang tua gue mau anaknya jadi orang yang benar. Tapi setelah nanya ke orang tua gue, justru gue malah makin bingung sama nih pembahasan cita-cita. Saking bingungnya, gue sampai nyari berbagai macam cita-cita di internet. Di tengah kebingungan itu, gue malah nemuin nih blog yang menarik banget. Gue pun iseng, terus gue coba baca deh. Ternyata nih blog seru juga. Akhirnya gue coba nulis dah di blog ini dengan nama Radit Day. Awal nulis di blog itu, cerita yang gue tulis tuh sepi banget, gak ada yang baca. Tapi setelah gue nulis beberapa cerita lainnya, lama-kelamaan blog gue mulai ramai pembaca. Gue seneng banget karena akhirnya karya gue bisa dibaca banyak orang. Tapi kegiatan gue itu sempat terhenti karena gue harus mempersiapkan ujian akhir sekolah dan segala urusan buat kuliah. Gue ngelanjutin kuliah di Adelaide, Australia di bidang keuangan. Tapi gue juga sambil iseng belajar musik dan komedi sampai akhirnya rasa cinta gue sama dua hal itu tumbuh sendiri. Kehidupan gue di Adelaide itu adalah salah satu hal yang dapat ngebuat gue jadi Raditya Dika yang sekarang ini. Tapi di sana gue nggak lama, gue berhenti kuliah di Adelaide dan lanjutin kuliah gue di UI untuk mempermudah pengobatan gue. Karena gue punya masalah kesehatan, tepatnya bagian pencernaan. Waktu itu gue sakit parah sampai bolak-balik kamar mandi dan obat juga gak mempan. Dan karena gue berhenti kuliahnya pas pertengahan semester, jadi gue harus nunggu awal semester dulu buat daftar di penerimaan mahasiswa baru. Nah selama nunggu itu, gue coba kerja nih di salah satu perusahaan media. Tapi di sana gue bosen banget.
Sampai suatu hari gue lihat seseorang di kafe tempat gue biasa kerja. Dia kelihatannya stres banget sama pekerjaannya. Ngeliat dia, gue jadi kepikiran gimana masa depan gue nantinya. Gue takut kalau tiap hari gue bakal hidup dengan rasa bosan atau stres yang sama kayak dia. Akhirnya setelah itu gue nabung gaji gue selama 3 bulan. Terus gue keluar deh dari kantor gue itu. Abis keluar dari sana, gue udah mutusin kalau gue bakal jadi seorang penulis. Permisi, apa benar ini rumah penerbitan Gagas Media? Iya benar. Kamu Radit ya? Iya, selamat siang Mbak. Siang Mas, mari silakan duduk. Akhirnya gue dateng ke seorang penerbit. Di sana gue juga ketemu sama editornya. Terus langsung gue kasih naskah gue ke dia biar dia bisa baca dulu. Terus dia ketawa ngakak pas baca naskah gue. Abis itu buku gue terbit deh. Buku gue yang pertama tuh judulnya Kambing Jantan. Kalian pasti mikir kalau judulnya nyentrik banget kan? Emang sih, sampai-sampai karena dulu gak ada buku yang judulnya nyentrik buku gue, jadinya buku gue sering ditaruhnya di rak buku yang temanya pertanian dan peternakan. Tapi bukan berarti habis itu buku gue langsung terkenal terus gue jadi penulis hebat sekarang. Butuh waktu 6 bulan tuh buat gue dapetin royalti dari penjualan buku itu. Dari yang awalnya gak begitu laku, terus lama-lama laku, jadi bestseller. Duit yang gue dapet dari royalti itu gak gue pakai buat diri gue sendiri doang. Duit itu juga gue pakai buat neraktir ibu gue makan. Dan ngeliat ibu gue makan dengan bahagia, gue ngerasa kerja keras gue selama ini terbayarkan. Nah, itulah kisah proses gua bisa jadi penulis seperti sekarang ini. Saran gua, kalau lu emang punya mimpi, kejar aja. Setinggi apapun mimpi itu, jangan nyerah duluan. Siapa tahu kisah gue ini bisa terjadi juga di kisah lu. Radit, kamu ada buku lagi ini nggak? Bikin lagi dong, aku pengen baca semua. Do. Lihat kamera dong. Iya. Oh iya. Buat Kak sama school inti bentar lagi bakal kebentuk. Jadi gue masih ketawa lagi. Lu mundur Kak di zaman papa. Hari ini hari Minggu. Besok. Nggak usah ketawa. Jangan lupa bayar makan. Kurang ajar gini. Bita. Inspirasinya dari mana ini? Kambing. Dik kenapa tahu ya? Dik ngomong. Ngomong. Udah bagus. Gue ketawa. Dewasa, Gak bisa.